saya membawakan sebuah permenungan dalam ibadah tobat ini. Injil Lukas pada ayat 41 secara jelas menggambarkan aktivitas emosional manusia yang tampak dalam tindakan Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Yesus mengetahui bahwa umat itu dan para pemimpin mereka mengharapkan seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik, dan bahwa mereka akhirnya akan menolak Dia sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Maka Yesus menangis sebab Ia mengasihani umat itu yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Kata menangis dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Kata itu menunjukkan terjadinya ratapan, raung tangisan, rasa sesak di dada, isak dan tangisan jiwa yang menderita. Sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Kitab Yesaya bab 22 ayat 4 mencatat berbagai hukuman yang dikenakan kepada berbagai bangsa asing dan pada Yerusalem yang murtad. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Yesaya, seorang nabi sejati, merasakan tragedi kejatuhan dan kemurtadan umat itu secara mendalam. Umat Allah sedang dibinasakan, dan ia merasa sedih karena mereka dan Allahnya dikhianati. Sementara orang lain mengalami sukacita dan keriangan, sang nabi harus ikut merasakan kesedihan Allah. Tangisan Yesus pada ayat 41 bukanlah tangisan eksistensial manusia. Kualitas tangisan Yesus dan manusia berbeda. Manusia menangisi hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya, dan kadang tangisan tersebut bersifat egoistis. Berbeda dengan tangisan Yesus yang penuh cinta tanpa mengenal batas. Tangisan Yesus muncul dari kesanggupannya untuk memikul beban berat dosa manusia. Tetesan air mata yang mengalir daripadanya mampu memuaskan rasa dahaga akan iman bagi semua orang beriman yang berharap padanya. Luas cakupan tangisan manusia terlampau sempit, hanya cukup bagi dirinya sendiri, sedangkan tangisan Yesus sangat luas tanpa batas. Isi gambaran tangisan manusia dan Allah dalam diri Yesus jauh berbeda. Tangisan manusia menggambarkan kelemahannya sebagai manusia, berhadapan dengan berbagai persoalan hidup yang datang menghintitnya. Kelemahan manusiawi ini mengharuskan manusia mencari kekuatan lain di luar dirinya, sebuah kekuatan ilahi yang hanya kepadanya segala intensi manusia ditujukan. Bertolak dari kelemahan tersebut dan didorong oleh kerinduan yang mendalam, maka manusia dengan segala daya dan upayanya berusaha menemukan Allah dalam hidupnya. Tangisan Yesus adalah tangisan yang menguatkan dan dapat dikatakan pula sebagai tangisan yang membawa pembebasan. Terdorong oleh cintanya dan ingatan akan janji keselamatan, maka Yesus menangisi kota Yerusalem. Kota Yerusalem merupakan gambaran kemasyhuran orang Yahudi sebagai bangsa terpilih. Gambaran keselamatan ini dipahami secara definitif melalui kemasyhuran, melalui kekuatan senjata, sebuah konsep keselamatan yang digambarkan secara fisik. Tidaklah mengherankan apabila selama ratusan tahun orang-orang Yahudi gagal memahami konsep keselamatan yang Allah tawarkan untuk mereka. Hal ini terbukti dengan adanya banyak nabi yang dikirim Allah. Semuanya tampak sia-sia karena orang-orang Yahudi sangat keras kepala hingga berpuncak pada kedatangan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Mari kita melihat Yerusalem dalam konteks hidup kita. Kota Yerusalem melambangkan keangkuhan pribadi kita. Kita adalah golongan orang-orang angkuh yang sedang tersesat dalam kesombongan. Secara tidak sadar, kita memupuk bibit kesombongan dalam hidup kita. Kesibukan telah menyita banyak waktu dan perhatian kita. Kita mengejar profit yang menguntungkan, lalu menjadi puas dengan pencapaian diri. Lama-kelamaan,
kita menjadi puas diri dan terjebak dalam pengglorifikasian diri. Sikap puas diri ini mengakibatkan kita menjadi lupa diri, mengabaikan campur tangan Tuhan dalam semua realitas hidup kita. Padahal semua pencapaian yang kita peroleh tidaklah murni usaha kita. Karena jika bukan Allah sendiri yang menghendakinya, maka sia-sialah semuanya. Hidup kita akan terasa hampa tanpa Allah sebagai dasar pengharapan, sehingga kita jatuh dalam dosa kesombongan karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Seruan Yesus pada ayat 42 sebenarnya berisi pandangannya tentang realitas kita umat manusia yang sudah berakar dalam dosa. Yesus melihat betapa kita begitu bangga memelihara dosa. Ia berseru untuk menyadarkan kita, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Mengapa Yesus berseru demikian? Karena mata kita dibutakan oleh kesombongan untuk memuji diri akan kekuatan pribadi kita. Kualitas penglihatan kita hanya terbatas pada hal-hal semu yang dapat diambil daripada kita. Kita tidak mampu melihat lebih dalam untuk menyadari sesuatu di balik kemampuan kita yang sangat berperan penting sehingga membentuk kita sebagaimana adanya sekarang. Sesuatu itu adalah campur tangan Tuhan. Seruan Yesus ini mengandung unsur pengandaian dan harapan. Yesus berharap seandainya saja kita sungguh menyadari apa yang perlu untuk damai sejahtera bagi kita, bukan tidak mungkin damai sejahtera itu akan tinggal menetap dalam hidup kita. Namun, realitas berkata lain. Kita justru lebih asik memuji diri. Mata kita hanya menangkap kekuatan-kekuatan diri tanpa merasakan adanya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yesus menangisi kelemahan kita yang tak mampu mengenal kekuatan ilahi dalam realitas hidup kita. Tangisan Yesus merupakan tangisan cinta yang menginginkan agar umatnya hidup dalam cintanya. Allah menyediakan cinta untuk umat manusia. Ia tidak pernah membatasi siapapun yang ingin mendekati dan memeluk cinta tersebut. Cintanya universal, terbuka bagi siapapun. Namun, kita manusia berkehendak bebas untuk memilih. Pada titik inilah kita dihadapkan pada sebuah pilihan untuk mendekati cintanya atau menjauhinya. Perbuatan kitalah yang menentukan kemana kita memilih. Salahnya manusia sering berinisiatif menjauhkan diri dari cinta Tuhan. Semakin sering ia berbuat dosa, semakin jauh jarak yang ia buat dari Tuhan. Jika dibiarkan, manusia akan terbiasa dalam dosa, dan tanpa sadar ia telah menggali jurang pemisah antara dirinya dengan Tuhan. Pada ayat 43, Yesus menggambarkan konsekuensi yang akan dihadapi oleh manusia yang mengambil jarak dari kasih Allah. Mereka adalah golongan orang-orang yang hidup tanpa dasar. Yesus mencemaskan kehidupan mereka, maka ia berkata, "Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru." Betapa menyedihkan hidup kita apabila dipenuhi oleh banyak tekanan yang menghimpit. Tekanan dosa yang merampas kebebasan kita untuk mengekspresikan iman. Tragisnya, relasi kita dengan Tuhan menjadi renggang, bukan karena Tuhan yang menghendakinya, melainkan karena kita berdosa. Kita menjatuhkan diri sendiri ke dalam dosa, lalu dosa mulai mewabah dalam diri kita, dan terakhir kita nyaman dengan dosa tersebut. Pada ayat 44, Yesus menegaskan kecenderungan kita yang aktif memelihara dosa, sehingga dosa membinasakan kita. Dosa tidak akan membiarkan iman kita tumbuh bangkit, karena mata hati kita telah dibutakan oleh dosa. Melihat situasi iman umat manusia yang kian kritis tersebut, tidaklah mengherankan apabila Yesus menangisi kita. Tangisannya berpuncak pada penebusan di kayu salib. Yesus ingin kita menyadari arti tangisan dan penebusannya, agar kita bahagia hidup dalam terang kasih-Nya. Menyadari diri sebagai makhluk yang tidak sempurna dan cenderung tersesat dalam dosa, maka kita mesti bangkit dari keterpurukan tersebut. Kita mempunyai tanggung jawab
untuk menyusun kembali puing-puing bangunan iman yang dihancurkan akibat dosa, merajut kembali jurang pemisah relasi kita dengan Tuhan melalui sikap tobat. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita akui diri lemah di hadapan Tuhan, mengakui semua kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Mungkin kita telah menyakiti perasaan Tuhan, sehingga Ia menjadi sedih lalu menangisi kemalangan hidup kita. Sebagai seorang frater, kita mesti menunjukkan sikap yang mencerminkan jati diri kita sebagai seorang calon imam. Kita sedang berproses pada jalan menuju imamat. Di tengah jalan ada banyak rintangan, tetapi rintangan terberat yang harus kita hadapi adalah diri sendiri. Sangat sulit menilai kepribadian kita secara objektif, karena kita memelihara sikap egoistis. Sikap ini selalu mendorong kita membuat pembelaan diri, menganggap diri paling benar, bahkan sudah dalam keadaan berdosa di hadapan Tuhan sekalipun. Sikap ini menuntut adanya kesadaran dari dalam diri untuk bertobat. Tangisan Yesus merupakan tangisan yang membawa pembebasan kepada kita. Maka dari itu, kita harus menangisi diri kita yang selalu menggali jurang pemisah relasi kita dengan Tuhan. Marilah kita bertobat. Semoga kita semua diselamatkan setelah menyadari besarnya belas kasih Tuhan di balik tangisannya. Amin.